بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع والثلاثون حديث yang ke-34. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Barang siapa yang ingin man akan diluaskan bagi man di dalam rizkinya, fi rizkihi apa di dalam rizkinya man, وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ dan dipanjangkan bagi man apa di dalam umurnya man, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ maka hendaknya menyambung man akan rahimnya man. Hendaknya bersilaturahmi orang yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dan rizkinya diluaskan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qauluhu yunsau ay yuakharu wal atharu al ajalu. Adapun athar yaitu al ajal. Wa bastur rizqi tawsi'uhu wa kasratuhu. Adapun diluaskannya rezeki yaitu diluaskannya rezeki dan dibanyakkannya ya rezeki dan banyaknya rezeki. Wakila dan dikatakan apa makna al barakatu fih, barakah di dalam rezeki. Wa mat ta'khir fil ajal fa fihi su'alun masyhur. Adapun dipanjangkan atau ditakhirkan di dalam umur, maka di dalam takhir, maka yaitu di dalam takhir fil ajal adapun pertanyaan yang masyhur. Wa huwa adapun soal masyhur, annal ajal wal arzaq muqaddaratun la tazid wa la tanqusu. Yaitu sesungguhnya ajal dan rezeki yaitu sudah ditakdir oleh Allah. La tazid tidak akan bertambah ajal wal arzak wala tanqusu dan tidak akan berkurang arzak wal ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka apabila datang apa ajal mereka, maka tidak bisa atau minta diakhirkan mereka akan satu saat wala yastaqdimun dan tidak bisa memajukan mereka. Jadi ketika ada hadis seperti ini, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, rizkinya diluaskan oleh Allah, maka jawabannya satu, itu yang dimaksud adalah barokah. Umurnya barokah, tidak panjang tapi berisi ibadah. Rizkinya walaupun tidak banyak betul, tapi manfaat dan disalurkan ke jalan yang benar setelah dihasilkan dari jalan yang benar sesuai tuntunan. Maka hadis-hadis yang seperti ini akan menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin ajal atau umur dan rizki ditambahkan lagi, sedangkan itu sudah ditentukan, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala fil azal. Sesuai dengan firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa ajaba al ulama bi ajwibah. Menjawab siapa para ulama dengan beberapa jawaban as-sahih minha. Adapun yang sahih minha dari ajwibah, أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها على الضياع في غير ذلك. Yaitu sungguhnya ini tambahan yang dimaksud tambahan umur dan tambahan rezeki bil barakati yaitu dengan barakah di dalam umurnya man, wa taufik dan mendapat taufik untuk melakukan taat, wa imarati awqatihi dan memakmurkan waktu-waktunya man bima yanfa'uhu fil akhirah
dengan perkara yang bermanfaat akan mandi dalam akhirat, wasiyanatuha bil barakati wasiyanatiha, dan menjaga awqat anid dhiya fi ghairi dalik, dari tersia-siakan di dalam selain itu, ma yanfa'uhu fil akhirah. Qalahu an-Nawawi mukhtasara. Berkata akan qaul siapa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hal diringkas. Jadi yang dimaksud umurnya itu bertambah yaitu dengan tambahnya barokah. Umur tidak terlalu panjang tapi berisi padat dengan taat, mendapat taufik selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidak tersia-siakan, selalu berisi dengan perkara yang bisa diambil manfaat setelah dia mati. Waktunya selalu penuh dengan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang bermanfaat lainnya. Dan terjaga waktunya itu, terpelihara waktunya, artinya terjauhkan dari kesia-siaan. Dzakara Turtusi, menyebut siapa Al-Imam At-Tartusi rahimahullahu taala, annahu jaa fi ba'd al-hadis, sungguhnya perkara datang dalam sebagian hadis, annallaha ta'ala a'lama Musa annahu yumitu aduwah, akan sungguhnya Allah taala yaitu memberitahu Allah kepada Musa akan sungguhnya Allah yumitu yaitu akan mematikan Allah akan musuhnya Musa. Tsumma ra'ahu ba'du, kemudian melihat Musa akan adu ba'du sesudah itu, yasufful khusa, hale memakan adu al-khusa akan tumbukan daun kurma, artinya atau daun-daun yang lain ditumbuk dimakan karena sudah tidak menemukan makanan lain, artinya melas, melarat, fakir. Faqala, maka berkata atau mator ya Sayyiduna Musa alaihi salam, ya Rabb wa'adtani an tumitahu, telah berjanji engkau akan aku kepadaku, an tumitahu akan membunuh atau mematikan engkau, hu akan adu. Ya Rabb, engkau telah berjanji untuk mematikan atau membunuh musuhku, yang artinya musuh engkau juga. Tapi kenapa dia itu sekarang belum mati, bahkan makan, tapi makan tumbukan daun-daun kering. Faqala, maka berkata Allah, maka berfirman Allah, qad fa'altu, aku telah berbuat wahai Musa. Zalika fa inni qad afqartuhu, adapun itu fi'al, fa inni, maka yaitu sungguhnya aku, qad afqartuhu, yaitu sungguh membuat fakir aku kepada dia. Musa, aku sudah berbuat itu, aku matikan musuhmu itu dengan membuat dia fakir. Karena kefakiran adalah sebuah kematian. Wa qadiman qila, dikatakan di masa lalu apa lafaz al-faqr huwal mautul akbar, kefakiran adalah kematian yang paling besar. Candreng matura itu peng fakir punguk matiah, atau ketika fakir pas beda cawacan lebih berat itu peng mati. Walaupun di sisi lain kefakiran adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika al-fakir itu menerima tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-sya'iru laisa man mata fastaraha bimaytin, innamal maytu maytul ahya'i, innamal maytu man ya'ishu faqiran kasifan baluhu qalilar raja'i. Tiada siapa orang yang mati fastaraha, maka istirahat, man yaitu mayit, orang yang mati enggak ada nyawanya, itu sebenarnya bukan orang mati. Ini cak-wacaan. Innamal maytu maytul ahya'i, pastinya adapun orang yang mati yaitu matinya orang-orang yang masih hidup. Ketika sudah tidak berguna lagi hidupnya, itu bagaikan orang-orang yang mati. Innamal maytu may ya'ishu, al-mayt wal mayyit
itu sama maknanya. Ada yang mengatakan bahwa al-mayyit dengan mayit, mayit itu yang sudah tidak ada nyawanya. Kalau al-mayyit, orang yang sebelum nyawanya terputus tapi tidak berarti apa-apa, itu sudah dikategorikan mati maknawiyan secara makna. Tapi ada yang mengatakan al-mayyit wal mayit itu syai' wahid. Innamal mayyitu man ya'ishu faqira. Pastinya adapun orang yang mati yaitu orang yang hidup man hale fakir, kasifan baluh, qalilar raja'i, sedikit pengharapannya, yang sedih hatinya. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, walamma jaza an yusamma al-faqru mauta wa yuj'ala naqsan fil hayati, jaza an yusamma al-ghina hayatan wa yaj'alahu ziyadatan fil umr. Maka sesudah boleh apa diberi nama apa fakir akan kematian, wa yuj'ala dan dijadikan kefakiran akan kurang di dalam kehidupan, jaza maka boleh ayyusammal ghina apa dinamakan apa kekayaan hayatan akan kehidupan. Caneng matura menroodi setelah artinya lah cukup dari segi kehidupan cukup. Orang mon larang korang odin melarat pasti kocak benoreng mati mon rosetia matir mon setia. Itu yang dimaksud bahwa kefakiran adalah sebuah kematian di dunia ketika atau sebelum nafasnya lepas dari badannya. Jaza yusammal ghina hayatan wa ja'alahu ziyadatan fil umr, dan wa yuj'alahu dan dijadikan al-ghina akan man ziyadatan fil umr akan tambahan di dalam umur. Intaha. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.